Mulai hari ini kita memasuki Rabu Abu sebagai tanda permulaan masa prapaskah, masa tobat, pemeriksaan batin dan berpantang berpuasa untuk menyongsong Hari Raya Paskah, puncak dari seluruh hidup iman kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini tanggal 14 Februari, banyak orang merayakan Hari Kasih Sayang. Kasih sayang bisa diungkapkan dengan berbagai macam bentuk dan cara. Selanjutnya, dari perayaan kasih sayang ini juga, orang bisa mengungkapkan itu di dalam hidup setiap hari. Karena kasih sayang itu pada dasarnya lestari, merangkum semua hal, dan orang dipimpin oleh kasih itu. Pada hari ini, kasih sayang kita sebagai warga negara Indonesia terwujud di dalam pesta demokrasi. Kita mengadakan pemungutan suara untuk memilih para pemimpin kita, presiden, wakil presiden, para anggota dewan. Kita mengambil bagian di dalam perhelatan pesta demokrasi ini karena kita menghidupi semangat yang digaungkan oleh Bapak Uskup almarhum Sugio Pranoto, 100% Indonesia dan 100% Gereja Katolik. Semangat ini yang mau kita gelorakan, bahwa kasih sayang Allah dapat kita terima dari berbagai macam cara. Kasih sayang Allah nyata kita terima di dalam penebusan dan pengampunan dosa. Karena kerapuhan manusiawi kita jatuh di dalam dosa. Allah memberi kita kesempatan untuk membangun sikap tobat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam konteks kita sebagai orang Katolik, mulai hari ini kita memasuki Rabu Abu sebagai tanda permulaan masa prapaskah, masa tobat, pemeriksaan batin dan berpantang berpuasa untuk menyongsong Hari Raya Paskah, puncak dari seluruh hidup iman kita. Pada permulaan masa prapaskah ini, dahi atau kepala kita ditandai dengan abu. Kita tahu bahwa penerimaan abu pada hari Rabu Abu itu berasal dari tradisi gereja abad pertengahan, di mana orang menjalani denda dosa di muka umum, disebut sebagai penitensi umum. Mereka berpakaian dari bahan kasar, menaburkan abu di atas kepala mereka. Dan abu itu diambil dari abu bakaran daun palma kering dari hari Minggu Palma tahun sebelumnya. Kebiasaan ini sudah dikenal sejak abad ke-8. Pada zaman itu mulai dipakai kata-kata ketika seseorang ditandai dengan abu
pada dahi atau kepalanya. Ingatlah, hai manusia, kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau juga kata-kata dari Injil Markus bab 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tak jarang ada umat yang bertanya begini, mengapa yang dipakai itu abu? Pemikiran simboliknya begini, kita tahu bahwa abu itu merupakan barang yang remeh, ora mingsro, tak ada bobotnya, ora aji, ditiup saja langsung berhamburan kemana-mana, dan akhirnya diinjak-injak orang. Abu ini membuat orang menyadari betapa lemahnya manusia. Ia dekat pada dosa. Kita bisa baca di dalam kitab Ayub bab 30 ayat 19 dan juga di dalam Kejadian bab 18 ayat 27. Itulah yang dapat diingat bila kita menerima tanda abu pada hari Rabu Abu. Abu sebagai tanda untuk mengingatkan kita supaya bertobat. Tanda bahwa kita ini tidak abadi. Tanda bahwa satu-satunya keselamatan itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyoroti 3 praktek kesalahan hidup dalam bangsa Yahudi: bersedekah, berpuasa, dan berdoa. 3 praktek ini sebagai kewajiban agama, dan Yesus mengawali sabdanya dengan kata, ingatlah atau berhati-hatilah. Kita sebagai murid Yesus diingatkan agar selalu menjalani hidup kesalehan di dalam kesadaran terus-menerus. Kita tidak boleh melakukan perbuatan baik dengan intensi agar dilihat atau dipuji orang. Diharapkan bahwa perbuatan oleh kesalehan kita tidak sebagai ajang untuk menunjukkan diri, apalagi dengan kesombongan. Perilaku seperti ini adalah tindakan orang-orang munafik. Yesus mengecam kepalsuan atau kesalehan pura-pura yang didorong oleh kepentingan untuk mendapat pujian dan pengakuan. Sedekah, puasa, dan doa akan menjadi berkah bagi kita kalau kita lakukan itu dengan penuh ketulusan. Maka mari kita memulai masa Prapaskah ini, masa retret agung ini, dengan terus mengupayakan sikap yang tulus di dalam bersedekah, berpuasa, dan berdoa. Pertanyaan refleksinya untuk kita, apa motivasi yang menggerakkan saya untuk bersedekah, berpuasa, dan berdoa selama ini? Apa saja niat konkret yang bisa saya lakukan sebagai bentuk pertobatan di masa Prapaskah tahun ini? Selamat memasuki masa tobat, retret agung, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.